Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari Nur Rahman dengan NIM 23051230019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi Total Productive Maintenance di industri. Nah, total produksi maintenance di industri diterapkan secara bertahap dan melibatkan seluruh elemen perusahaan. Tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas mesin, mengurangi kerusakan, meningkatkan kualitas produk, serta menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan yang mendukung produktivitas. Untuk slide selanjutnya yaitu tahapan implementasi TPM. Nah, implementasi Total Productive Maintenance dilakukan melalui pendekatan sistematis dan bertahap untuk memastikan keberhasilan transformasi budaya dan operasional. Tahapan implementasi tersebut adalah satu, preparation atau persiapan. Pada tahap ini, perusahaan membangun komitmen dan manajemen puncak melakukan sosialisasi TPM kepada seluruh karyawan dan membentuk tim TPM melakukan analisis kondisi awal serta menetapkan visi, misi, dan target yang ingin dicapai. Nah, pada tahap kedua adalah planning atau perencanaan. Tahap ini berfokus pada penyusunan roadmap, penentuan indikator kinerja seperti OEE, MTBF, dan MTTR, penetapan area pilot project, serta penyusunan SOP dan standar kerja yang akan digunakan selama implementasi. Tahapan ketiga adalah inisial implementasi atau implementasi awal. Pada tahap ini, TPM mulai diterapkan pada mesin atau area tertentu sebagai proyek percobaan. Kegiatan yang dilakukan meliputi penerapan program 5S, autonomous maintenance, maintenance pada tahap awal, serta identifikasi dan pengurangan kerugian utama atau Six Big Loss. Nah, tahap selanjutnya yaitu adalah full implementation atau implementasi total. Setelah pilot project berhasil, TPM diperluas ke seluruh mesin dan proses produksi. Pada tahap ini dilakukan standarisasi praktik TPM, penguatan planet maintenance, penerapan visual management, dan integrasi dengan sistem perbaikan lainnya seperti line manufacturing. Tahap kelima atau tahap terakhir adalah evaluasi dan improvement atau evaluasi dan penyempurnaan. Tahap terakhir bertujuan untuk memastikan kelanjutan TPM melalui audit berkala, evaluasi kinerja berdasarkan KPI dan OEE, identifikasi peluang perbaikan penerapan siklus PDCA, serta perbaikan berkelanjutan atau Kaizen. Dengan melalui tahapan ini, TPM tidak hanya meningkatkan keandalan mesin, tetapi juga meningkatkan budaya kerja yang lebih produktif, efisien, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada pembentukan tim TPM. Tujuan pembentukan tim TPM sendiri yaitu satu, kolaborasi lintas fungsi, yaitu membangun kerjasama antar departemen untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, penyelesaian masalah menjadi lebih cepat. Yang ketiga, ownership terhadap mesin atau meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian seluruh karyawan terhadap mesin. Yang terakhir, meningkatkan kinerja dan produktivitas. TPM yang berjalan baik akan meningkatkan efektivitas peralatan dan hasil produksi. Nah, untuk struktur organisasi TPM sendiri, di tingkat paling atas terdapat top manajemen yang berperan menetapkan kebijakan, visi, visi dan misi TPM, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, serta memberikan dukungan penuh terhadap implementasi TPM. Nah, di bawahnya terdapat TPM Steering Committee yang bertugas menyusun roadmap dan strategi TPM, mengawasi pelaksanaan program, dan mengevaluasi pencapaian target dan KPI yang telah ditetapkan. Kemudian, terdapat cross-functional team yang terdiri dari bagian produksi, maintenance, engineering, dan quality. Tim ini bertanggung jawab melakukan analisis masalah, mencari akar penyebab, serta menjalankan program perbaikan secara kolaboratif. Pada tingkat operasional, terdapat operator dan maintenance yang berperan langsung di lapangan melalui kegiatan autonomous maintenance, planet maintenance, injeksi, injeksi kondisi mesin, serta menjaga kepedulian terhadap peralatan. Melalui struktur organisasi ini, TPM dapat berjalan secara terintegrasi dari tingkat manajemen hingga operator sehingga tercipta banyak perbaikan berkelanjutan di seluruh perusahaan. Peran dan tanggung jawab masing-masing tim dalam TPM. Pada TPM, setiap tim memiliki peran yang berbeda, namun saling mendukung. Seperti operator atau tim operator bertanggung jawab melakukan pembersihan, pelumasan, dan pemeriksaan awal mesin. Tim maintenance menangani perbaikan,
preventive maintenance, dan predictive maintenance. Supervisor dan manajer berperan memonitoring KPI, mengevaluasi program TPM, serta mengambil keputusan strategis. Sementara itu, Small Group Activity atau SGA berfokus pada kaizen dan penyelesaian masalah di area kerja. Dengan kolaborasi seluruh tim tersebut, implementasi TPM dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada perubahan budaya kerja dalam TPM. Nah, slide ini menunjukkan perubahan budaya kerja yang terjadi setelah penerapan TPM. Sebelum diberlakukannya TPM, masih berlaku yaitu one operate UFIT, di mana operator hanya mengoperasikan mesin dan tim maintenance bertugas memperbaiki saat terjadi kerusakan. Setelah TPM, setelah diberlakukannya TPM, budaya berubah menjadi we own the machine, yaitu operator dan maintenance sama-sama bertanggung jawab menjaga kondisi mesin. Operator melakukan perawatan dasar dan inspeksi, sedangkan maintenance berfokus pada peningkatan keandalan mesin. Perubahan ini meningkatkan rasa memiliki terhadap mesin, mengurangi kerusakan, dan mendukung peningkatan produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan kompetensi. Nah, pada slide ini akan menjelaskan pentingnya pelatihan dan pengembangan kompetensi dalam TPM. Budaya TPM dibangun melalui 5 nilai utama, yaitu ownership, disiplin, kaizen, kerja tim, dan pengambilan keputusan berbasis data. Nilai-nilai tersebut membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan, seperti resistensi karyawan, kurangnya pemahaman tentang TPM, dan budaya organisasi yang belum siap. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi faktor penting agar TPM dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada pelatihan dan pengembangan kompetensi. Bagaimana pelatihan dan pengembangan kompetensi dalam TPM dirancang agar efektif dan aplikatif? Kita dimulai dari bagian pertama, yaitu kebutuhan pelatihan. Nah, kebutuhan pelatihan ini difokuskan pada kemampuan teknis dan analitis untuk meningkatkan efektivitas peralatan. Yang pertama adalah autonomous maintenance, di mana operator diharapkan mampu melakukan perawatan mandiri pada mesin, sehingga tidak selalu bergantung pada tim maintenance. Yang kedua adalah problem solving, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, bukan hanya memperbaiki, tetapi memahami prosesnya. Yang ketiga ada root cause analysis, yaitu kemampuan mengidentifikasi akar penyebab masalah, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat permanen, bukan sementara. Dan yang terakhir adalah OEE, atau kemampuan untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas mesin berdasarkan data kinerja. Nah, selanjutnya, pada metode pelatihan, metode yang digunakan adalah kombinasi agar pembelajaran tidak hanya teori, tetapi juga praktek. Yang pertama adalah on-the-job training, yaitu belajar langsung di tempat kerja dengan pendampingan. Yang kedua adalah classroom training, yaitu penyampaian konsep dan teori secara terstruktur dilakukan di dalam kelas. Yang ketiga adalah workshop lapangan, yaitu simulasi atau praktik langsung di area produksi agar pemahaman lebih mendalam. Nah, selanjutnya, bagaimana komposisi ideal pelatihan? Dalam konsep TPM, pembelajaran akan lebih efektif jika didominasi oleh praktek. Komposisinya adalah sekitar 70% praktek dan 30% teori. Artinya, karyawan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikan secara langsung di lapangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kompetensi karyawan meningkat secara menyeluruh dan mampu mendukung keberhasilan implementasi TPM secara berkelanjutan. Selanjutnya, ada hambatan dan strategi implementasi TPM. Dalam implementasi Total Productive Maintenance, tidak selalu berjalan mulus. Terkadang terdapat hambatan dalam implementasi tersebut, seperti kurangnya komitmen manajemen, resistensi karyawan terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, kurangnya data yang akurat, dan budaya kerja atau budaya organisasi yang belum mendukung. Nah, strategi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi TPM, yang pertama, komitmen kuat dari top manajemen, sosialisasi dan komunikasi berkelanjutan, pelatihan intensif dan pengembangan kompetensi, implementasi bertahap melalui pilot project, pemanfaatan teknologi industri modern, dan penerapan sistem reward dan recognition. Keberhasilan implementasi TPM sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola hambatan secara menyeluruh. Slide selanjutnya, yaitu implementasi TPM di industri. Nah, pada slide ini adalah contoh kasus atau studi kasus implementasi TPM pada industri komponen hidrolik di Cina. Dimulai dari sebelum implementasi
TPM, kinerja mesin tergolong rendah. Nilai OEE pada mesin Quench A hanya sekitar 43,72% dan mesin LP20 sekitar 54,94%. Kondisi ini disebabkan oleh dominasi breakdown maintenance, sehingga perawatan mesin masih bersifat reaktif dan bertambah pada rendahnya efisiensi mesin. Selanjutnya, langkah implementasi TPM yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dimulai dari pelatihan selama 4 hari untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap TPM. Kemudian dilanjutkan dengan penerapan 5S untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih rapi dan terstruktur. Setelah itu diterapkan autonomous maintenance agar operator ikut berperan dalam perawatan mesin. Dan yang terakhir, dilakukan TPM Circle atau meeting rutin sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, berikut kita lihat hasil setelah dilakukan implementasi TPM. Nah, setelah diimplementasikan TPM, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Nilai OEE pada mesin Quench A meningkat menjadi 62,60% atau naik sekitar 18,88%. Sedangkan nilai OEE pada mesin LP20 meningkat menjadi 70,60% atau naik sekitar 15,66%. Selain itu, downtime mesin menurun dan produktivitas meningkat. Nah, dampak implementasi TPM memberikan hasil yang sangat positif. OEE meningkat secara signifikan, pemahaman karyawan terhadap TPM juga meningkat, serta keterlibatan operator menjadi lebih tinggi. Dari semua ini dicapai hanya dengan biaya yang relatif rendah, yaitu sekitar 22 juta rupiah saja. Dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa TPM terbukti mampu meningkatkan kinerja secara signifikan, bahkan dengan pendekatan yang sederhana dan biaya yang rendah. Selama dilakukan dan terstruktur dan melibatkan seluruh elemen organisasi dan dilaksanakan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Nah, kesimpulannya, implementasi Total Productive Maintenance atau TPM dilakukan secara sistematis melalui pembentukan tim, pembagian peran yang jelas, serta didukung oleh perubahan budaya kerja yang berkelanjutan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen, keterlibatan karyawan, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi yang intensif. Meskipun terdapat berbagai hambatan seperti resistensi karyawan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya data akurat, hambatan tersebut dapat diatasi melalui strategi yang tepat seperti sosialisasi berkelanjutan, pilot project, dan penerapan sistem reward. Studi implementasi di industri menunjukkan bahwa TPM mampu meningkatkan nilai OEE, menurunkan downtime, serta meningkatkan produktivitas secara signifikan, bahkan dengan biaya yang relatif rendah, sehingga terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja mesin dan operasional perusahaan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.